إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة لا معبود بحق إلا الله عز وجل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله ثم كنت ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني معاشر المسلمين rahimakumullah, kita hidup di dunia ini yang kita berpijak di atasnya tidak lain kita hidup hanya sementara saja, dan ini menjadi bagian daripada keyakinan akidah Ahlus Sunnah bahwa setiap yang bernyawa yang berpijak di atas bumi ini pasti akan mengalami kematian. Kita akan kembali dan berjumpa menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tidak mau, yang kita menolak dari kematian, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan waja'at sakaratul maut bil haqq, telah datang sakaratul maut kepada kalian, itu dengan benar. Yang kita menolak kematian, yang kita lari dari kematian, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Tidak melihat kita orang tua atau kita yang dewasa, yang laki-laki, yang perempuan, anak-anak, maupun yang sehat ataupun yang sakit, tidak ada yang bisa menolak kematian. Karena kematian itu pasti akan datang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan di dalam Al-Quran agar kita bisa mentadabburi apa yang Allah telah firmankan di dalam kitab Allah, di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut thumma ilayna turja'un. Allah katakan setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti kita akan mati, akan tetapi kematian itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang bisa mengetahui kematian seseorang. Apakah kita mati hari ini atau kita akan mati besok hari, dan tidak ada yang mengetahui di mana kita mati, di bumi mana kita dimatikan. Yang pasti kita akan menemui kematian yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Nanti akan datang kepada kita sakaratul maut, itu dengan benar.
yang nanti kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Summa ilaina turja'un. Kemudian kita akan kembali, kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita yakin bahawa kita pasti akan mati, maka dunia ini jadikan sebagai tempat persinggahan untuk sementara saja. Tidak jadi tujuan utama kita hidup di dunia ini, hidup selamanya. Dan ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati dan kita akan berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka jadikan dunia ini kita hidup berpijak di atas ini, di atas bumi ini, jadikan sebagai orang yang asing atau sebagai seorang musafir. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menasihati sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang pada saat itu memegang pundak beliau, dan beliau berwasiat berpesan kepada beliau radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing atau sebagai seorang musafir. Apa yang bisa kita ambil pelajaran nasihat yang berharga ini? Nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menasihati kepada sahabatnya. Tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahawa dunia ini hanyalah sifatnya sementara. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang asing, sebagai orang musafir. Ketika kita menjadi orang asing datang ke tempat yang belum kita singgahi, yang belum ada yang kita kenal, dan kita tidak akan betah di tempat tersebut. Begitu pula musafir, kita memiliki tujuan ingin pergi ke satu tempat. Ketika kita sampai ke satu tempat dan kita akan pulang kembali di mana kita tempat kita berdiam diri, di mana kita tinggal. Jadikan dunia itu seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai orang asing atau paling tidak sebagai seorang musafir. Maka dunia yang kita pijak di atasnya ini akan fana, akan hancur. Kalau kita bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan-amalan saleh, jika kita yakin bahawa kita akan mati, persiapkan diri kita untuk kematian itu dengan amal saleh. Ini muslim yang cerdas. Itu muslim yang memiliki akal, yang dimana dia mempersiapkan kematian itu dengan amal saleh. Kerana ibaratnya, kalau kita merantau, lalu kemudian kita akan pulang kampung, kemudian kita membekali diri dengan peralatan, dengan ini makanan dan minuman, dengan bawaan-bawaan yang kita telah persiapkan dulu, kemudian kita akan disambut orang-orang yang menyambut kita. Begitu pula kita ketika kita membawa amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya dengan surga. Kalau kita menjadi orang-orang yang cerdas, dan kita pasti bakal mati. Kematian itu tidak datang kepada orang yang sakit. Kematian itu tidak datang kepada orang yang sudah tua. Yang muda pun, kalau Allah telah tetapkan mati, pasti dia mati. Bahkan anak yang di dalam janin pun, yang belum lahir, ketika Allah telah tetapkan ajalnya, telah tetapkan kematiannya, maka tidak ada yang bisa menolaknya. Pasti dia akan mati. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun sebaik-baiknya muslim
yang dia yakin akan mati dan menjumpai Allah, persiapkan diri dengan amalan saleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah, walladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman itu, yang dia mengerjakan amalan saleh, mempersiapkan dirinya untuk kematian. Ini bagi orang-orang yang yakin kalau dirinya pasti akan mati. Muslim yang cerdas, orang yang beriman, yang berakal, mempersiapkan dirinya untuk kematian dengan amalan saleh. Dia mengerjakan amalan saleh, mengikuti perintahnya dari perintah Allah yang telah diperintahkan di dalam Al-Quran, mengikuti perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam, menegakkan sunnah-sunnahnya, mana yang harus dikerjakan dan mana harus ditinggalkan. Maka seandainya dia nanti mati membawa amalan-amalan saleh, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika ashabul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan dirinya di dalam surga. Hum fiha khalidun. Maka mereka orang-orang yang beramal saleh, mempersiapkan kematian dengan melakukan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka kekal selama-lamanya. Dan ini kehidupan yang abadi. Dunia kehidupan yang sementara, yang kita berpijak di atasnya, yang kita hidup, yang kita mungkin mencintai harta kita, mencintai istri kita, mencintai anak kita, lambat laun mereka akan kita tinggalkan dan kita akan bersendirian di alam kubur. Siapa yang menemani kita di alam kubur? Melainkan amal saleh. Amal saleh yang menemani kita. Maka digambarkan dalam sebuah hadis bahwa ada orang yang ketika dia telah dikuburkan, maka datang dua makhluk, yang satu berbentuk putih bersih dan mengeluarkan aroma wangi, yang kedua yaitu hitam kelam dan mengeluarkan aroma busuk. Maka yang satu mendatangi, mukanya bercahaya, bersih dan berbau harum, dikatakan oleh penghuni kubur, "Man anta, siapa kamu?" "Aku adalah amalan saleh ketika di dunia yang engkau beramal saleh." "Untuk apa engkau kemari?" "Aku akan menemanimu sampai ditegaknya dibangkitkan hari kiamat." Maka selamat orang yang membawa amalan saleh ketika dia dikuburkan, ditemani dengan amalan saleh, maka akan diluaskan kuburannya. Ini bagian daripada taman-taman surga yang akan kita tempati nanti pada saat kita dihisab dan kita masuk ke dalam surga. Namun digambarkan ada orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, tidak mau mentaati perintah Allah, yang sholat 5 waktu dia tinggalkan, berpuasa Ramadan dia tinggalkan, tidak mau membayar zakat, bakhil, dan ketika dia mampu tidak mau berkorban, tidak mau pergi haji, yang hanya dia lakukan dosa dan maksiat setiap hari. Maka ketika dia nanti mati dikuburkan di alam kubur, maka datanglah amalan sayyi'ah, amalan buruknya datang. Ketika datang menghampiri Bananta, penghuni kubur itu mengatakan, "Siapa engkau?" Datang dengan menyeramkan, dengan berbau busuk, maka mengatakan, "Aku adalah amalan burukmu ketika di dunia. Lalu untuk apa engkau datang kemari?" "Aku akan menemanimu sampai ditegaknya hari kiamat." Maka orang yang bermaksiat ini, dia akan mendapatkan azab kubur yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, daripada azab kubur yang dia senantiasa bermaksiat di dunia, yang dia melakukan dosa-dosa yang diperintahkan untuk dijauhi malah dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk menyiksa dia di alam kubur, bahkan dikempitkan kubur itu sampai keluar tulang rusuk dari kanan dan kiri. Sampai kapan dia disiksa? Sampai tegaknya hari kiamat. Muslim yang cerdas, Muslim yang berakal, bahwa kita yakin
kita ini pasti akan mati. Bisa jadi setelah pulang kita dari sholat Jumat, kita akan dipanggil Allah. Harta yang kita kumpulkan akan kita tinggalkan. Istri yang salehah kita akan tinggalkan. Anak-anak yang saleh dan salehah ini akan kita tinggalkan. Semua kemewahan kita akan tinggalkan. Yang dibawa hanya amalan saleh. Maka jadikan dunia ini sebagai tempat pijakan yang sifatnya sementara, maka lakukanlah amalan saleh sebelum datangnya kematian kepada kita, sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada sahabat Ibnu Umar, tentunya kita bisa mengambil pelajaran bahwa dunia ini sifatnya sementara. Maka Rasulullah SAW mewasiatkan, menasihati kepada sahabat Ibnu Umar agar jadikan hidup di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang sedang perjalanan, musafir. Dan hal ini semakna apa yang telah dinasihatkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau mengatakan, an-nasu mundu khuliqu lam yazalu musafirin, laisa lahum hiddun an rihalihim illa fil jannati awin nar. Apa kata beliau? Manusia sejak diciptakan Allah, mereka diciptakan Allah, terlahir di dunia ini tidak lain layaknya sebagai seorang musafir. Yang seorang musafir ketika di dalam perjalanannya dia lelah, maka dia akan istirahat. Laisa lahum an rihalihim illa fil jannati awin nar. Seorang musafir ketika dia lelah di dalam perjalanannya, dia akan istirahat. Setelah hilang dari rasa lelahnya, dia akan kembali berjalan. Namun kata beliau, tempat istirahat yang secara hakiki, tempat secara yang kita istirahat di dalamnya yang dengan sebenar-benarnya dan ini terus selamanya, yaitu surga dan neraka. Ini tempat kembali orang-orang yang beriman, yaitu surga. Kalau kita ingin mampir kepada neraka jahanam, maka lakukanlah dosa dan maksiat sesuka hatimu. Maka tinggalkan kewajiban itu yang diwajibkan Allah, tinggalkan apa yang disunnahkan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Jika kalian mau mampir ke dalam neraka jahanam, karena seburuk-buruknya tempat kembali, wasa'at masira, yaitu neraka jahanam yang orang-orang kafir, yang orang-orang munafik, ketika mereka telah dilemparkan ke dalam neraka jahanam, lalu mereka mengatakan kepada malaikat yang melemparkan mereka ke dalam neraka jahanam, yang menyiksa mereka di dalam neraka jahanam, mereka berkata, orang-orang kafir dan orang-orang munafik, mereka berkata, wahai para malaikat, sampaikan kepada Rabbmu, matikan saja aku ini. Tapi malaikat mengatakan, sekali-kali tidak. Itulah siksaan bagi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang dia hidup di dunia lupa akan syariat Allah, mana yang halal dan mana yang haram. Mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang halal dan mana haram. Mencari harta tidak melihat apakah ini halal ataukah ini haram, asalkan ada di depan mata itu uang, dia ambil. Dia tidak bisa lagi membedakan mana yang perbuatan syirik yang menyebabkan akan kekal ke dalam neraka jahanam, mana yang
mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah. Dia tidak bisa membedakan. Akhirnya mereka datang ke dukun, percaya dukun. Kemudian dia mencari rezeki, datang ke para jin, minta maaf kepada mereka. Ini menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Maka ini pelajaran, pesan yang berharga buat kita semua, bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara saja. Paling banter kata Rasulullah SAW, umur umatku itu 60 tahun, lebihnya 63 sampai 70, itu hanya bonus saja. Kalau seandainya ada yang hidup sampai 100 tahun, itu pun tidak akan pernah seperti dia muda kembali, rajin ibadahnya, kuat ibadahnya. Dia akan lemah, yang hanya menjadi bahan tertawaan bagi orang lain, yang hanya jadi apa? Gunjingan bagi orang lain. Maka sebelum datang kematian, maka persiapkan diri kita dengan amal saleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi segala larangannya, mengerjakan perintah apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bagian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, agar kita bisa masuk ke dalam surga dan kita dijauhkan dari azab kubur dan dari pedihnya neraka jahannam. Inna Allah wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al jannah, Allahumma inna nas'aluka al jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar, wa na'udzu min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus